Malam itu, laut tampak tenang. Ombak kecil mengalun, membawa kapal kargo sejahtera melintasi perairan Selat Malaka. Kapten Arif berdiri di dek, mengawasi bintang-bintang yang bersinar redup di atas langit gelap. Malam yang sempurna, pikirnya tanpa badai, tanpa gangguan. Namun, kesunyian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara gemuruh aneh dari radio kapal. Mayday! Mayday! Pesan itu terputus-putus, suaranya seperti bisikan yang disertai statis. Arif dan teknisi radio, Suryo, saling berpandangan. Koordinatnya? Tanya Arif cepat. Suryo memutar tombol frekuensi, mencoba mendapatkan sinyal lebih jelas. Posisi mereka tidak jauh dari sini, Kapten, tapi sinyalnya lemah. Tak lama kemudian, kapal itu terlihat di kejauhan. Sebuah kapal besar, bercat hitam yang telah pudar, terapung diam di atas permukaan laut. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tulisan di buritanya hampir tak terbaca. Tetapi Suryo menyipitkan matanya. Nama itu membangkitkan kenangan lama di benak Arif. Kapal itu dikenal dalam legenda pelaut. Puluhan tahun lalu, dilaporkan hilang setelah mengirimkan sinyal darurat yang sama. Kabarnya, semua awaknya ditemukan mati dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Namun, tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan atau penyakit. Tanya Suryo ragu. Apa kita mendekat, Kapten? Arif memutuskan untuk memeriksa. Dengan sekoci kecil, ia dan 3 kru mendekati kapal tersebut. Ketika mereka naik ke dek kapal, hawa dingin yang tidak wajar langsung menyelimuti mereka. Udara terasa berat, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Bisik salah satu kru. Ini seperti kapal hantu. Di atas dek, mereka menemukan barang-barang berserakan. Tali temali yang compang-camping, dan bekas kaki yang tak jelas asalnya. Mereka memasuki ruang kendali, berharap menemukan petunjuk tentang nasib awak kapal. Namun, yang mereka temukan hanyalah radio tua yang masih menyala, memancarkan suara statis. Ketika Arif membuka sebuah pintu menuju kabin utama, bau menyengat, menyeruak. Di dalamnya, mereka menemukan mayat-mayat yang telah membeku seperti patung. Wajah-wajah mereka membelalak dengan mulut menganga, seolah-olah mereka meninggal dalam ketakutan yang luar biasa. Salah satu kru, Iwan, mulai berteriak. Kapten! Kita harus pergi sekarang! Ini tidak normal! Namun sebelum Arif sempat merespons, suara langkah kaki menggema di lorong. Langkah-langkah itu terdengar berat, lambat, tetapi semakin mendekat. Arif menyalakan senter, mencoba mencari sumber suara. Namun lorong itu kosong, hanya bayang-bayang panjang yang bergerak tak wajar. Tiba-tiba, suara keras dari radio mereka sendiri mengejutkan mereka. Pergi, tinggalkan kapal ini. Ketakutan melanda mereka. Arif berteriak. Kita keluar sekarang! Mereka berlari ke skoci. Saat mereka mendayung menjauh, mulai mengeluarkan suara gemuruh. Dalam hitungan detik, ledakan besar terjadi. Menghancurkan kapal itu menjadi serpihan, disertai dengan kilatan api yang aneh. Biru kehijauan. Kembali di atas sejahtera para kru Tek Jiong masih gemetar. Tak seorang pun bicara tentang apa yang mereka alami. Namun, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Suryo menatap radio kapal yang kembali menyala. Dari situ, suara yang sama terdengar lagi. Kami butuh bantuan. Kisah itu tetap menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Kapten Arif dan awaknya tahu, mereka telah menjadi saksi dari sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Jangan lupa, like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.